Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Koko Channel. Yes, kali ini aku tetap mau bahas idolaku yaitu Ayu Ting Ting. Tapi sebelum aku lanjutin, tetap aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Koko Channel. Dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-videoku yang terbaru. Buat kalian yang belum like, comment, and subscribe, tetap aku tungguin. Aku harapin banget biar aku tambah semangat buat video-video yang terbaru dan videoku ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, aku lanjutin pembahasan idolaku, yaitu ini ada salah satu netizen yang akan bertanya. Nah, ini ternyata netizen banyak yang penasaran nih cara mendidik Bilqis Ayu Ting Ting ini seperti apa? Selalu dimanja atau malah sebaliknya? Menurut Koko Channel sendiri gimana? Oke, aku akan nanggapin dari pertanyaan netizen. Gimana sih cara Ayu Ting Ting ngedidik anak semata wayangnya? Apakah mesti dimanja ataukah gimana? Jadi ada beberapa kali aku nonton saat Ayu Ting Ting di bintang tamu di salah satu podcast. Kalau Ayu Ting Ting ini mendidik Bilqis, dia tuh nggak terlalu keras yang gimana, tapi dia tegas, lebih ke tegas ya. Jadi Bilqis ini nggak terlalu dimanja, biarpun mungkin ibunya bisa mencukupi semua apa yang diinginkan atau apa yang diperlukan sama Bilqis, tapi nggak semuanya harus dituruti. Tapi Ayu Ting Ting bisa memilah-milah mana yang dia butuhkan dan memang yang berguna. Jadi salah satu kalau Ayu Ting Ting ini tegas, dia menyatakan kalau di dalam rumah ini, di dalam satu rumah ada Ayah Rozak, ada Bunda Umi Kulsum dan ada saudara yang lainnya. Itu yang paling ditakuti sama Bilqis adalah bundanya, yaitu si Ayu Ting Ting. Di sini bukan ditakuti dalam artian Bilqis takut gimana dengan bundanya, enggak, tapi lebih ke menghargai, menghormati, tapi nurut apa yang dikatakan sama ibundanya. Contohnya itu Bilqis minta dileskan piano, ya. Oke, dituruti sama bundanya, itu sama Ayu Ting Ting dituruti. Oke, dihadirkanlah seorang guru les piano, tapi dengan catatan Bilqis harus bertanggung jawab apa yang dimaui. Contohnya, dia harus rutin latihan, misalkan jadwalnya dari pelatihnya atau yang les itu hari apa sama apa. Bilqis harus benar-benar mau, karena ini kemauannya sendiri. Jadi dituruti sama Ayu Ting Ting, dituruti, dia minta les piano dituruti, tapi harus ada tanggung jawabnya. Harus ada tanggung jawabnya, itu di saat lesnya memang dimulai jadwalnya hari apa sama apa misalkan. Jadi Bilqis harus benar-benar enjoy, benar-benar menyenangi atau menyukai apa yang diinginkan gitu. Jadi nggak boleh males-malesan. Itulah bentuk tanggung jawab yang dituntut atau yang diminta sama bundanya. Apapun yang kamu minta, tapi harus ada tanggung jawabnya. Contoh lagi, kalau ada tawaran job nyanyi gitu ya, itu tawaran job nyanyi buat Bilqis, dia nggak langsung mengiyakan, tapi bundanya ini Ayu Ting Ting misalkan ada job nyanyi dari televisi atau misalkan ada ulang tahun TV meminta untuk Bilqis nyanyi, dia nggak mengiyakan dulu, tapi dia menawarkan dulu ke Bilqis. Dia bilang, gimana nih Bilqis, ada pihak TV yang salah satu TV swasta yang minta Bilqis nyanyi, apakah Bilqis sanggup? Bilqis mau. Nah, di saat Bilqis mau bunda, aku mau. Di saat Bilqis bilang mau, itu langsung Ayu Ting Ting langsung bilang, tapi ada konsekuensinya dan tanggung jawabnya. Dalam artian ada tanggung jawabnya, kalau Bilqis sudah mengiyakan job tersebut, dia harus bertanggung jawab nanti di saat jobnya sudah dekati tanggalnya. Itu tidak ada alasan Bilqis nggak mau ataupun alasan apapun, nggak boleh, karena bentuk tanggung jawabnya itu harus konsekuen tadi. Bilqis sudah mau untuk job nyanyi itu, dan bundanya udah nyampaikan sama pihak panitia kalau Bilqis sanggup untuk menyanyi di acara ulang tahun TV misalkan, seperti itu ya. Jadi kalau ada job nyanyi ataupun job yang lainnya ataupun iklan ataupun endorsean, itu
Ayu Ting Ting lebih menawarkan ke Bilqis dulu. Jadi dia nggak mengiyakan dulu, tapi menawarkan ke Bilqis, gimana ini nak, mau nggak diambil nggak nak. Tapi kalau Bilqis sudah bilang mau, Ayu Ting Ting harus minta pertanggungjawabannya. Bilqis harus bener-bener di saat tanggalnya nanti nggak boleh mangkir ataupun nggak boleh ada alasan ini dan itu. Pokoknya harus tetap dia mau sampai nanti tampilnya nanti, ya gitu. Jadi memang Ayu Ting Ting itu bukan ditakuti yang seperti orang tua zaman dulu yang selalu ngempos anaknya, dalam artian ngecubit segala macam, itu enggak. Dia lebih ke Ayu Ting Ting sendiri ngomong, aku lebih ke mulutnya, dalam artian mulutnya itu ya udah cerewetnya untuk kebaikan di Bilqis. Jadi bukan main tangan atau KDRT enggak, tapi lebih ke cerewetnya untuk kebaikan Bilqis ke depannya gitu. Ayu Ting Ting sempat ngomong, karena bahkan Ayu Ting Ting juga pernah cerita karena Ayah Rozak dan Umi Kulsum pun kalau mendidik sama anak-anaknya waktu kecil dulu juga tegas. Waktu itu Ayu Ting Ting sempat ngelawan atau omongan dari orang tua. Waktu itu Ayu Ting Ting ngakuin kalau masih kecil, jadi belum pernah tahu kalau jawab omongan orang tua itu nggak boleh kan memang. Tapi karena waktu itu Ayu Ting Ting masih kecil, dan apa yang dilakukan sama Ayah Rozak itu, Ayu Ting Ting dikasih cabai hijau gitu, sampai Ayu Ting Ting malah teriak-teriak gitu, nggak malah nangisnya berhenti tapi malah teriak-teriak. Nah di situ pun bundanya yaitu Umi Kulsum nggak tega sehingga dihentikan. Jadi hal-hal seperti itu mendidik supaya anak ini lebih lebih takut, lebih hormat, biarpun dengan cara-cara yang kecil, cara-cara yang nggak selalu harus mencubit, selalu harus memukul segala macam, enggak, tapi harus tegas dengan omongan. Jadi mendidik anak itu harus dari awal itu harus sudah diajari si anak ini ngerti apa yang dimaksud sama orang tua itu untuk kedepannya, untuk kebaikannya dia sendiri, sehingga nanti setelah dia tahu pada saatnya dewasa, dia baru mengetahui apa sih maksud dari orang tua seperti itu, karena untuk kedisiplinannya dia sendiri, ketakutannya dia sendiri, untuk membentengi dia sendiri gitu. Jadi lebih tahu lah. Jadi begitu ya untuk didikan Ayu Ting Ting ke anaknya. Dia nggak selalu memanjakan, tapi dia nuruti sih apa yang dimau Bilqis, tapi harus ada konsekuensi dan tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi Bilqis itu tetap takut sama orang tuanya, ya. Itu aku tadi jawabanku buat netizen yang tanya itu. Jadi sebelum aku tutup obrolanku ini, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Koko Channel, dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-video yang terbaru. Buat kalian yang sudah like, comment, subscribe, aku ucapin banyak terima kasih. Doa-doa yang terbaik buat kalian semua, terutama kesehatan, karena kesehatan itu penting banget. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.